Hah, kabut? Berhenti musik tempatku. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Pak Soko, seorang kepala desa yang sekaligus juragan sawah terbesar di suatu desa, suka menjual berasnya dengan harga yang mahal, tapi ia membayar upah pekerjanya secara tak adil. Para warga desa yang kebanyakan menjadi buruh tani di lahan Pak Soko ingin melawan, tapi hanya ditahan dalam geram karena kepala desa itu memiliki banyak tukang pukul yang kejam. Dul, aku punya rencana untuk memperluas sawahku supaya bisnis lebih besar. Bagaimana persisnya, Den? Aku mau memangkas hutan yang ada di seberang sawah itu. Oh, tapi Den, itu hutan keramat. Konon, di hutan itu terdapat kerajaan siluman tikus. Meski begitu, sawah di desa itu tidak pernah dilanda wabah tikus. Ini karena perjanjian dengan para leluhur terdahulu, yaitu selama manusia tidak mengusik hutan itu, maka siluman itu tak akan mengganggu mereka. Sejak saat itu, warga pun tidak ada yang berani berburu dan mengambil hasil dari hutan itu. Dul, kau ini kepala tukang pukul, masa takut sama tahayul begituan? Oh, iya Den. Itu cuma peraturan akal-akalan saja supaya tidak ada yang mengganggu kelestarian hutan itu. Tapi percuma melestarikan hutan kecil, karena hutan terbesar di negara ini sudah habis. Lagi pula, sektor paling utama daerah itu adalah pangan. Iya Den. Beberapa hari kemudian, Pak Soko menyewa perusahaan penebangan hutan. Tapi baru di hari pertama, ia mendapat kabar bahwa banyak alat yang tiba-tiba rusak. Aku menyewa kalian dengan uang. Kenapa malah bawa alat-alat rusak? Tapi Pak, alat kami sebelumnya baik-baik saja. Cek kembali alat kalian. Baik Pak. Ada-ada saja. Den, jangan-jangan itu ulah kerjaan siluman itu. Oh, lebih baik kamu ikut ke sana. Awasi pekerjaan mereka. Tapi anak-anak sudah di sana, Den. Aku minta kamu yang ke sana. Baik, Den. Hei, cepat benerin alatmu. Iya Pak, ini saya mau coba lagi. Nyala Pak. Ayo cepat kerjakan. Mati lagi. Ah, kenapa kau membawa rongsokan? Tidak Pak. Lagi. Maaf Kanjeng Siluman, ini bukan mauku. Dula segera menemui Pak Soko. Ia menceritakan apa yang terjadi. Dula, semua ketakutanmu itu karena kau sejak kecil ada di sini. Kamu sudah tersugesti dengan dongeng-dongeng orang tua. Beda denganku yang meski orang tuaku dari sini, tapi sejak kecil dibawa ke kota dan dibesarkan di sana. Hingga aku kembali ke sini lagi dan terpilih menjadi kepala desa. Tapi Den, rupa tikus itu beda dengan tikus biasa. Ia seperti punya mahkota. Kamu ini ada-ada saja. Sudah, kembali kau ke hutan sana dan awasi sampai beres pekerjaan mereka. Baik, Den. Dula kembali lagi ke hutan, tapi ia kini hanya mengawasi dari luar. Sehari setelah terlewati, tapi belum ada satupun pohon yang terpotong.
Pak Soko geram, tapi ia yakin kalau besok pekerjaan itu akan membuahkan hasil. Kabut? Berhenti mengusik tempatku. Mimpi itu tidak mempengaruhi Pak Soko. Ia hanya menganggap itu dampak dari pikirannya mengenai pekerjaannya saat ini, sehingga ia tetap melakukan penebangan hutan. Dan benar saja, setiap hari ada saja halangannya. Entah tiba-tiba banyak pekerja yang kesurupan, atau datangnya kabut yang menutupi pandangan mereka. Para pekerja pun kerap dikejutkan oleh tikus-tikus yang berlarian saat mereka mencoba memotong pohon. Hingga parahnya, ada pekerja yang ditemukan pingsan setelah kaget karena didatangi tikus raksasa. Begitu, Den. Oh, dasar perusahaan tidak becus. Pakai alasan tahayul segala. Aku mau cari perusahaan lain. Segera usir pekerja-pekerja di hutan itu. Iya, Den. Sebaiknya jangan gegabah dulu, Tuan Soko. Hah? Siapa kau? Dula. Loh, Den. Den. Aku Nyai Nini. Aku bisa menyelesaikan masalahmu, Tuan. Tunggu Dula. Iya, Den. Aku tidak pernah melihatmu. Aku tinggal di dalam hutan itu, sehingga orang tidak ada yang tahu. Karena semua orang tidak ada yang memasuki hutan itu. Jadi karena itu kau bilang bisa menyelesaikan masalahku? Iya, Tuan. Mari ikut aku ke hutan. Aku akan menunjukkan sesuatu. Entah kenapa, Pak Soko menurut saja ketika diajak Nyai Nini. Dula, ajak yang lain untuk mengawalku. Iya, Den. Loh, di sini ada rumah penduduk? Seperti yang Tuan lihat, di sini juga ada kehidupan yang harus dijaga. Seperti Tuan menjaga warga Tuan. Ini adalah wilayahku. Tapi kenapa aku tidak pernah tahu ada warga di sini? Karena warga di sini tidak bisa dilihat oleh semua orang. Kecuali aku izinkan. Ini tidak benar. Itu cuma trikmu. Karena kau penyusup di desaku. Akan kulaporkan kalian pada polisi sebagai warga ilegal. Dula, suruh anak buahmu menangkap mereka. Dula, kau dengar aku? Dula. Tuan tidak percaya apa yang dipercaya oleh warga desa Tuan? Aku tidak takut setan. Kalian lebih rendah derajatnya daripada manusia. Kau jangan menghina kami. Perjanjian tetap perjanjian. Kau harus menghargainya. Daripada kami merugikan warga desa, lebih baik kau yang harus dihilangkan. Aku adalah kepala desa yang sukses. Samaku banyak. Seminggu yang lalu, saatnya Nini mendatangi Pak Soko. Pak Soko sempat memanggil Dula. Dula. Loh, Den. Den. Tapi yang dilihat Dula adalah Pak Soko pingsan. Kemudian ia bawa ke rumah sakit. Sebenarnya Pak Soko telah dimanipulasi oleh Nyai Nini. Sukmanya telah ia tarik ke dimensi gaib. Sehingga apa yang dilihat Dula dan Pak Soko menjadi berbeda. Setelah sukma Pak Soko ditelan oleh Ratu Tikus, Pak Soko tidak mati. Hanya saja sukmanya yang berfungsi sebagai penghubung jiwa dan jasad telah hilang. Yang membuatnya hilang ingatan juga.
Aku adalah kepala desa yang sukses. Karena itulah jabatannya sebagai kepala desa dicopot.